teman-teman semua. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi. Bisa terdengar suara saya ya? Jelas Bisa Pak. Pak. Jelas Pak. Baik. Sebelum kita mulai perkuliahan pertama kita pada semester ini, kita biasakan untuk berdoa terlebih dahulu agar semua kita diberikan kemudahan dalam belajar serta kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sudah ada 61 partisipan ya di kelas kita pada pagi hari ini. Kalau saya lihat di SIAP, jumlahnya ada 77 total mahasiswa yang tergabung di kelas K3 LL03 ini. Jadi banyak sekali ya, 77 mahasiswa. Berarti masih ada sekitar 13 orang lagi yang belum bergabung. Baik, sambil menunggu teman yang lainnya, silakan dinyalakan kameranya, karena akan saya screenshot untuk bukti kehadiran ya. Ya, yang belum mandi, masih berantakan rambutnya, bisa disisir dulu, dirapihin. Masih ada yang belum menyalakan kamera nih? Apa ada gangguan atau gimana? Oke, total ada 3 slide ya, atau 3 halaman ya. Baik, saya akan screenshot untuk yang halaman pertama, 1, 2, 3. Berikutnya untuk halaman kedua, 1, 2, 3. Untuk halaman ketiga, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Boleh dimatiin lagi kameranya, kalau mau nyalain nggak apa-apa, terserah. Oke, bisa terlihat PPT yang saya tampilkan? Terlihat Pak. Terlihat ya? Baik, jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu kepanjangan dari K3LL, jadi kepanjangannya adalah kesehatan, keselamatan kerja, dan lindung lingkungan ya. Jadi jangan ada yang nanti menganggap bahwa K3L merupakan kebersihan, keamanan. Jadi perhatikan kembali bahwa K3L ini merupakan kepanjangan dari kesehatan, keselamatan kerja, dan lindung lingkungan. Nah, walaupun ada juga yang menuliskan agak sedikit terbalik ya, keselamatan kerja, kesehatan, dan lindung lingkungan. Ini tidak masalah, ada yang mendahulukan kesehatan, ada yang mendahulukan keselamatan, kalau memang kembali lagi ke prioritasnya. Jadi ada mata kuliah, ataupun ada juga suatu divisi di perusahaan ya, ada yang tetap sama K3, tapi dia mendahulukan kesehatan. Ada juga K3 yang dia mendahulukan keselamatan. Jadi secara umum masih sama, artinya kesehatan dan keselamatan kerja, tapi mungkin ada urutan yang sedikit berbeda. Itu juga dengan bahasa Inggrisnya. Ada yang menulis dengan HSE, Health, Safety, and Environment. Ada yang SHE, Safety, Health, Environment, dan lainnya. Jadi biasanya agak sedikit dibalik urutannya, dan itu menunjukkan prioritas yang didahulukan oleh suatu divisi ya, atau suatu mata kuliah. Oke, jadi perhatikan kembali bahwa kepanjangan dari K3LL adalah kesehatan, keselamatan kerja, dan lindung lingkungan. Nah, untuk kelas 03, ini pada hari Selasa ya, setiap hari Selasa jam 8 sampai jam 9.40. Total ada 100 menit perkuliahan ya. Dan sebisa mungkin saya selalu mulai on time, jam 8 sudah mulai perkuliahan. Kalaupun ada sedikit perubahan ya, mungkin saya berikan tugas di awal, ataupun saya berikan bahan diskusi di awal. Tapi untuk Zoom meeting nanti akan saya berikan informasi melalui WhatsApp group. Nah, kemudian untuk di Emas,
Ini bisa dilihat, ini kode mata kuliah di emasnya dan juga enrollment key di emas. Jadi silakan bagi teman-teman yang belum tergabung di emas, silakan gabung ke kelas K3L03. Perhatikan juga kesesuaian kelasnya ya, jangan sampai kalian terdaftar di kelas 03, tapi malah tergabung di emas kelas yang lain misalnya. Ataupun sebaliknya, kalian seharusnya di kelas yang lain, tapi malah tergabung di kelas 03 ya. Jangan sampai ada kesalahan seperti itu. Jadi silakan dicek kembali kesesuaian antara siak dan emasnya. Nah, oh ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Habibur Rahman. Saya masuk S1 di Teknik Perkapalan UI tahun 2010, kemudian lanjut S2 di Teknik Industri tahun 2015, dan saat ini menjadi maba ya, untuk S3 Teknik Industri. Nah, ini nomor handphone saya, ada WhatsApp-nya juga, silakan di-save. Apabila ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, baik terkait dengan materi perkuliahan ataupun dengan perkuliahan secara umumnya, silakan bisa diajukan melalui WhatsApp. Dan juga ini email yang saya gunakan untuk pengumpulan tugas. Jadi catat nomor handphone dan email saya. Nah, berikutnya untuk kalender akademik ganjil ya, atau Gasal 2021. Di sini periode perkuliahannya yaitu mulai tanggal 30 Agustus sampai tanggal 24 Desember 2021. Untuk periode UTS-nya ini diadakan mulai tanggal 18 Oktober sampai dengan 23 Oktober dan tanggal 27 Oktober. Ini saya nggak tahu kenapa ada tanggal 27 di sini ya. Pokoknya ini adalah periode UTS-nya. Nah, untuk periode UAS-nya ini dimulai di tanggal 20 sampai 24 Desember 2021. Ini hanya ada 4 hari. Hanya ada 4 hari pelaksanaan UAS. Nah, kemudian total ada 7 pertemuan sebelum UAS, sebelum UTS, dan juga 7 pertemuan setelah UTS sampai UAS. Dan setelah dicek hari liburnya, ternyata tidak ada hari libur nasional yang bertepatan pada hari Selasa. Jadi tidak ada kelas kita yang mendapatkan hari libur. Nah, berikutnya mengenai mata kuliah K3LL, ini bobotnya 2 SKS dan merupakan mata kuliah dasar keahlian yang ditujukan untuk mahasiswa semester 6. Jadi sebetulnya ada prasyarat ya, jumlah SKS yang harus diambil sebelum bisa mengikuti kelas K3LL. Tapi sebenarnya syarat-syarat tersebut juga tidak terlalu dipaksakan sih ya. Jadi masih sering saya temukan juga ada mahasiswa yang semester 3 atau semester 4 sudah mengambil kelas K3LL. Nah, mengenai capaian pembelajaran, di sini mahasiswa memiliki kepedulian pada prinsip-prinsip keselamatan, kesehatan, dan lindung lingkungan sebagai bagian total dari kemampuan merancang, menganalisis, dan etika profesi keteknikan yang dilaksanakan melalui proses mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko, serta dampak risiko tersebut terhadap manusia, fasilitas, dan lingkungan, dengan mempertimbangkan kerangka peraturan dan standar yang relevan di dalam tahapan siklus hidup mesin, struktur bangunan, konstruksi, dan proses. Jadi bisa teman-teman perhatikan di sini di paragraf pertama, capaian pembelajaran ya, di sini sudah memuat semua informasi terkait dengan apa yang akan teman-teman hadapi pada perkuliahan K3LL ini. Yaitu tujuannya sebenarnya hanya untuk meningkatkan kepedulian mahasiswa pada prinsip-prinsip keselamatan, kesehatan, dan lindung lingkungan. Kemudian ini juga nanti akan digunakan ya oleh teman-teman untuk merancang, menganalisis, dan juga etika profesi keteknikan. Nah, tahapan dari kepedulian ya terhadap K3LL itu dimulai dari identifikasi terhadap bahaya. Jadi teman-teman memiliki kepedulian, memiliki awareness untuk mengidentifikasi bahaya. Oh, yang ini bahaya. Ternyata ada kabel yang terkelupas kulitnya, itu berbahaya. Ada genangan air di lantai, itu berbahaya bagi orang lain. Misalnya. Jadi teman-teman memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi bahaya. Nah, setelah tahu bahwa hal tersebut merupakan suatu bahaya, teman-teman nanti akan belajar bagaimana menilai resiko.
Risiko ini adalah dampak dari suatu bahaya, itu disebut sebagai risiko. Jadi setelah identifikasi bahaya, teman-teman akan mempelajari bagaimana menilai risiko serta dampak dari risiko tersebut. Dampaknya terhadap siapa? Terhadap manusia, fasilitas, dan juga lingkungan. Kemudian dengan mempertimbangkan kerangka peraturan dan standar yang relevan. Jadi ini juga poin penting dari K3LL. Jadi sebenarnya K3LL ini gampang-gampang susah ya. Gampangnya sebenarnya kalian hanya perlu melihat kerangka peraturan dan standar. Itu gampang. Jadi atau kalian diminta untuk mendesain suatu sistem kebakaran di suatu gedung. Teman-teman tinggal melihat saja kerangka peraturan dan standar terkait dengan sistem kebakaran di suatu gedung. Itu kan gampang ya. Nah, susahnya nanti ada terkait dengan penerapannya, karena ada faktor-faktor lain selain dengan selain dengan keinginan ya. Ada juga faktor kemampuan, misalnya terkait dengan cost, terkait dengan kesadaran dari pekerja dan lain-lain. Jadi sebenarnya K3 ini gampang-gampang susah. Gampangnya yaitu tinggal melihat kerangka peraturan dan juga standar. Susahnya nanti ketika mengimplementasikannya, karena banyak faktor lain yang mempengaruhi penerapan dari K3L di suatu organisasi. Yang relevan di dalam tahapan siklus hidup mesin, struktur bangunan, konstruksi, dan proses. Jadi teman-teman juga harus melihat suatu proses ya, konstruksi atau project atau permesinan ya terkait dengan siklus hidupnya. Bahwa K3L ini harus mulai diterapkan, diimplementasikan mulai dari tahapan desain. Jadi aspek-aspek K3LL sudah harus diterapkan ya, mulai dari tahapan desain, baik itu desain suatu mesin, desain suatu bangunan, maupun desain suatu project. Nanti ketika desain, setelah desain akan ada perakitan gitu ya, pemakaian, sampai nanti ketika akan di-recycle misalnya, atau ketika akan di-dismantling, itu juga nanti harus tetap menerapkan aspek-aspek K3LL. Jadi bukan hanya pada tahapan penerapan saja, bukan hanya pada tahapan desain saja, tapi melingkupi seluruh siklus hidup dari suatu permesinan, dari suatu struktur bangunan, konstruksi, maupun suatu proses atau proyek. Nah, kemudian mahasiswa diharapkan dapat membangun kemampuan bekerja mandiri dan bekerja di dalam tim untuk menganalisis risiko kasus multidisiplin, serta merancang produk inovasi dalam pengendalian risiko melalui komunikasi bahaya dan sistem manajemen keselamatan yang efektif. Jadi, nah sebetulnya juga menarik ya di kelas K3LL ini, teman-teman datang dari berbagai departemen yang ada di Fakultas Teknik. Ada yang dari elektro, yang dari mesin, di teknik industri, teknik kimia, bioproses ya. Nah ini semua memberikan warna terkait dengan perkuliahan kita. Jadi teman-teman bisa berdiskusi dengan kemampuan untuk menganalisis risiko kasus yang sifatnya multidisiplin. Kemudian, serta merancang produk inovasi dalam pengendalian risiko melalui komunikasi bahaya dan sistem manajemen keselamatan yang efektif. Nah, di sini ada yang namanya CPMK. CPMK merupakan capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk kelas ini ada 4 CPMK ya. Untuk kelas K3LL ada 4 CPMK. Pertama adalah mahasiswa diharapkan menerapkan aspek keselamatan, kesehatan, dan lingkungan sebagai bagian integral dari prinsip mendasar dalam kode etik teknik. Ini terkait dengan penerapan tentang SHE dan etika engineering. Kemudian CPMK 2, mahasiswa diharapkan dapat melakukan proses identifikasi bahaya dan penilaian risiko dengan mempertimbangkan faktor risiko, dampak bahaya terhadap orang, fasilitas, dan masyarakat, serta lingkungan sekitar. Yang terkait dengan proses penilaian risiko. Kemudian CPMK 3, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis kerangka peraturan dan standar yang terkait dengan tahapan siklus hidup mesin, struktur bangunan, konstruksi, dan proses. Kemudian di CPMK 4, mahasiswa dapat menganalisis kasus multidisiplin dengan melakukan proses penilaian dan penyelidikan risiko, dan dengan mengusulkan komunikasi baik yang efektif, manajemen dan kontrol teknik, dan mitigasi risiko. Ini terkait dengan perbaikan desain oleh manajemen dan mitigasi risiko. Maaf sebentar ya.
Oke, baik, saya lanjutkan ya. Baik, berikutnya adalah terkait dengan topik perkuliahan kita, atau disebut sebagai sub CPMK. Total kita akan ada 16 pertemuan ya, termasuk 2 diantaranya merupakan pertemuan untuk ujian. Nah, topik pertama ini adalah regulasi dan standar KTGLL. Jadi kita akan bicara mengenai garis besar ya, regulasi dan standar yang berkaitan dengan K3LL. Dan topik kedua itu adalah etika profesi di bidang teknik. Topik ketiga, persepsi, identifikasi, pengkajian, dan manajemen risiko. Kemudian topik keempat adalah teknik analisis pengkajian risiko. Topik kelima, keselamatan proses dan analisis keselamatan kebakaran. Ini terkait dengan proses dan kebakaran ya. Kemudian di pekan ke-6 ini sebenarnya tidak ada topik khusus. Jadi di sini tulis review materi. Nanti kita akan lebih banyak diskusi terkait dengan materi-materi yang sudah kita bahas pada pekan-pekan sebelumnya. Nah, berikutnya pada pekan ke-7 kita akan menghadapi UTS. Setelah UTS pada pekan ke-8 ya, atau topik ke-8 ini terkait dengan konstruksi dan permesinan berdasarkan siklus hidup proyek dan produk. Kemudian topik ke-9 ini terkait dengan kelistrikan dan juga aspek kesehatan penggunaan peralatan elektronik. Topik ke-10 terkait dengan toksikologi dan penyakit menular di tempat kerja. Kemudian topik ke-11 terkait dengan ergonomi. Topik ke-12 terkait dengan peran komunikasi bahaya. Kemudian topik ke-13 ya, lindung lingkungan dan keberlanjutan. Kemudian topik ke-14 ini terkait dengan audit K3LL. Nah, pada pekan ke-15 ini tidak ada topik lagi yang dibahas. Di sini akan ada review materi ya, atau presentasi. Presentasi terkait dengan audit K3L yang sudah dilakukan oleh teman-teman secara berkelompok. Kemudian pada pekan terakhir, pekan ke-16 akan ada UAS atau ujian akhir. Nah, ini setiap perkuliahan, karena kuliah kita masih online ya, jadi kita akan memaksimalkan penggunaan emas untuk perkuliahan asinkron. Di sini ke depannya ya, insya Allah mulai pekan depan saya akan coba untuk mulai mengupload materi-materi terkait dengan tiap topiknya ya. Jadi nanti mahasiswa bisa menyimak materi tersebut terlebih dahulu selama 25 menit, sekitar 20 menit. Setelah itu pada materi tersebut, pada video tersebut juga akan saya berikan latihan. Setelah itu akan ada waktu ya sebanyak 20 menit untuk mengerjakan tugas latihan tersebut. Nah, nanti untuk sinkronnya setelah asinkron tadi baru kan dilaksanakan yang namanya umpan balik, yaitu diskusi dan konfirmasi pemahaman mahasiswa. Ini sekitar 50 menit. Nah, kemudian ini untuk sinkron ya, sinkron merupakan interaksi pembelajaran antara dosen dan mahasiswa dilakukan pada waktu yang bersamaan menggunakan teknologi audio atau video conference atau chatting. Jadi seperti yang kita lakukan menggunakan emas ini disebut sebagai sinkron. Untuk yang asinkron itu adalah interaksi pembelajaran dilakukan secara fleksibel dan tidak harus dalam waktu yang sama. Misalkan menggunakan forum diskusi atau belajar mandiri atau penugasan mahasiswa, itu disebut sebagai asinkron. Nah, ini daftar pustaka yang digunakan untuk perkuliahan kita. Ini kebetulan bukunya bahasa Inggris semua ya. Paling ini aja sih undang-undang dan peraturan nasional aja yang menggunakan bahasa Indonesia, tapi sisanya menggunakan bahasa Inggris. Nah, berikutnya terkait dengan bobot penilaian, tadi ya seperti dibahas pada slide sebelumnya akan ada 4 CPMK, kemudian masing-masing ada instrumennya. Contoh untuk CPMK 1, ini instrumennya adalah tugas mandiri 1 bobotnya 10%, kemudian dari soal UTS nomor 1 dan nomor 2 bobotnya 15%. Berikutnya untuk CPMK 2 juga sama, tugas mandiri 2 dari UTS juga ya. Kemudian CPMK 3, ini agak sedikit berbeda di bobotnya di sini. Untuk CPMK 3, UAS soal nomor 1 dan nomor 2 bobotnya adalah 20%, jadi lebih besar di sini. Untuk CPMK 4, ini malah lebih kecil terkait dengan UAS dan terkait dengan UAS-nya, bobotnya hanya 10%.
Jadi secara umum untuk penilaiannya ini hanya berdasarkan dari tugas mandiri dan juga dari UAS. Hanya dari tugas mandiri dan juga dari UAS. Jadi saya harapkan teman-teman bisa maksimal dalam mengerjakan tugas mandiri dan juga tugas kelompok ya, termasuk juga selalu hadir pada saat pelaksanaan UTS dan UAS. Jadi jangan sampai ada yang ketiduran misalnya atau ada yang jalan-jalan gitu ya, sampai tidak hadir untuk UTS ataupun UAS. Oke, ini untuk penilaiannya. Nah, ini untuk tugas mandiri 1, ini ada 2 topik yang di-cover oleh tugas tersebut, yaitu tadi ya sub CPMK pertama dan juga sub CPMK yang kedua. Ini tugas mandiri 2, ada 3 topik yang akan ditugaskan pada tugas mandiri 2. Dan untuk tugas mandiri 3 ada 4 topik yang di-cover oleh tugas tersebut. Kemudian untuk tugas kelompok 1, di sini ada 3 topik ditambah 1 presentasi. Oke. Nah, berikutnya di sini juga saya berikan tugas tambahan ya, tugas komunikasi bahaya. Tugas ini berkelompok, satu kelompok 5 orang, maksimal 5 orang. Jadi tidak boleh lebih dari 5 ya, karena maksimal 5 orang. Tugasnya adalah membuat publikasi atau sosialisasi berupa foto dan video singkat mengenai penerapan K3LL dimanapun melalui akun Instagram K3LL03FTUI. Setiap kelompok hanya melakukan posting 1 kali selama masa perkuliahan, di mana periode postingnya adalah dari setelah UTS hingga UAS. Ini topiknya bisa kalian tentukan sendiri, di antara lain ya, bisa terkait dengan keselamatan beraktivitas, kesehatan beraktivitas, pertolongan pertama pada kecelakaan, penghematan energi, penghematan air, peduli lingkungan, penggunaan sepeda atau transportasi umum, B3 dan LB3, emergency response, dan juga gerakan anti rokok. Walaupun teman-teman tetap boleh memilih topik yang lain ya, selain dari yang ada di dalam slide ini. Nah, yang diposting apa saja? Yaitu yang pertama adalah adanya infografis ya, atau foto teori atau ketentuan. Jadi 1 foto dan 1 video. Videonya adalah video penerapan. Ini boleh video animasi ya, atau boleh juga video teman-teman melakukan simulasi atau memberikan contoh terkait dengan penerapannya. Nah, jadi sekarang tolong dibuka Instagramnya bagi yang punya Instagram. Silakan dicek Instagramnya K3LL03FTUI. Coba cek juga ya. K3L03FTUI. Nah, teman-teman bisa lihat di akun tersebut ada ada postingan dari kelas-kelas sebelumnya ya, kelas-kelas pada semester sebelumnya. Nah, ini bisa jadi bayangan untuk teman-teman kira-kira apa yang akan teman-teman buat untuk tugas komunikasi bahaya ini. Jadi silakan sekarang yang sudah buka Instagram bisa langsung di-follow ya. Bisa langsung di silakan nanti kirimkan video serta ketua kelas. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan? Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Tadi itu yang tugas mandiri itu dilakukan secara berkala atau gimana, Pak? Oke. Ini tugas mandiri betul dilakukan secara berkala. Jadi contoh ya, ini tugas mandiri 1, di sini ada 2 topik. Ini untuk pertemuan pertama juga pertemuan kedua. Jadi nanti tugas mandiri 1 ini dia akan mengcover topik pertama juga topik kedua. Nanti berikutnya setelah itu masuk ke topik ketiga ya, atau pekan ketiga perkuliahan. Ini akan ada beda lagi topik yang dibahasnya. Jadi dilakukan secara berkala. Nah, bisa dilihat juga di sini ya. Nah,
Nah, di sini kelihatan. Nggak kelihatan. Nah, di sini bisa dilihatnya ya. Jadi ini untuk tugas mandiri yang kedua. Ini di topik ketiga nih. Berarti mungkin di pekan keempat perkuliahan kita ya. Pekan keempat, pekan kelima, pekan keenam tugas mandiri 2. Kemudian pekan ke-7 UTS, ke-8 ini pekan ke-8, ke-9, ke-10 dan pekan ke-11. Kemudian tugas kelompok. Nah, mulai pekan ke-12, 13, 14 ini sudah tugas kelompok. Mungkin seperti itu, apakah sudah jelas? Halo? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Silakan ada pertanyaan lagi? Belum ada. Nah, berikutnya ini adalah rubrik penilaian ya. Jadi terkait dengan tugas-tugas yang teman-teman akan kumpulkan nantinya, di sini ada rubrik penilaiannya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan nilai 70 misalnya ya, kalau sudah berupaya menyajikan kondisi risiko dengan materi yang diambil bukan dari sumber primer atau bukan original ya. Mencoba melakukan kajian risiko serta berupaya memberikan solusi yang dapat dilaksanakan. Ini nilainya 70 sampai 80. Nah, kalau lebih tinggi lagi nilainya, di sini dari sumber literatur yang baik. Jadi ada sumber literatur yang sifatnya akademik gitu ya, yang sifatnya baik. Kemudian memanfaatkan metode kajian risiko yang telah dipelajari serta memberikan upaya solusi yang dapat dilaksanakan. Nah, teman-teman bisa mendapatkan nilai maksimal, bisa lihat di sini ya. Bisa dapat nilai maksimal 90 sampai 100 kalau Anda dapat mengerjakan soal tersebut dengan contoh yang original, disusun dengan cermat dan sistematik, memanfaatkan metode kajian risiko yang tepat dan benar, serta memberikan solusi yang tepat dan dapat dilaksanakan, serta dilengkapi daftar referensi ilmiah yang baik. Jadi ini yang akan mendapatkan nilai maksimal 90 sampai 100. Ini terkait dengan rubrik penilaian. Nah, berikutnya ketua kelas, apakah ada yang ingin mengajukan diri sebagai ketua kelas? Silakan, ada yang ingin mengajukan diri? Saya boleh, Pak. Oke, siapa ini namanya? Ivoni Akila. Ivo nih. Oke, Ivo nih ya. Nomor HP-nya berapa Ivo nih? 0857 57 629 629 90.000. berapa? 9 9 nolnya 4 kali. ini ya? Satu lagi, Empat Pak. ini? Ya, betul. 762990. Oke. Terima kasih Ivo. Ivo ini dari departemen mana ya? Dari teknik industri, Pak. Oh, teknik industri. Oke. Terima kasih Ivo. Terima kasih, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi terkait dengan pertemuan pertama kita? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Tapi saya minta teman-teman untuk mengecek emas ya. Walaupun memang emasnya masih dalam tahap penyesuaian terkait dengan BRP tahun 2020, tapi paling tidak teman bisa memiliki gambaran terkait dengan apa yang akan teman-teman hadapi selama 1 semester ke depan. Kita lihat di emas terkait dengan topiknya, terkait dengan materi-materinya, termasuk juga tugasnya. Jadi setelah ini silakan bisa dicek emasnya untuk mengetahui apa yang akan teman-teman hadapi selama 1 semester ke depan di mata kuliah K3L ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Kasih banyak, Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Pak.